Buat kalian yang di sebelah rumahnya ada banyak tumbuh pohon pisang, mendingan hati-hati. Jangan sampai kejadian kayak cerita yang satu ini. Saatnya kita membagikan cerita horor. Cerita horor yang kali ini gue mau bagikan gue dapat dari salah satu followers gue yang bernama Dea. Jadi kisahnya, Dea itu baru aja menikah. Dan dia sama suaminya bingung harus tinggal di rumah orang tua Dea atau rumah orang tua suaminya. Dan akhirnya mereka rembukan dan mutusin buat ngontrak sebuah rumah. Dan dapatlah suatu rumah yang masih dalam lingkup tempat tinggal dari keluarga orang tuanya Dea. Dapat satu rumah yang gak terlalu mewah, cukup sederhana, dengan yang masih kanan kirinya itu masih lahan kosong. Apalagi kanannya itu banyak ditumbuhi pohon pisang. Awal-awal Dea tinggal di rumah itu gak ada masalah apa-apa, masih aman-aman aja, masih bahagia-bahagianya. Baru nikah gitu kan. Sampai akhirnya tinggal 1 bulanan lah di rumah itu. Dia mulai ngerasain ada yang aneh dari rumah ini. Karena suaminya ini udah mulai sering pulang malam karena urusan kerjaan. Jadi dia itu sendirian di rumah itu. Setiap habis maghrib, dia tuh selalu dengar dari arah kebun pisang itu kayak denger suara gerasak-gerusuk. Dan suara gerasak-gerusuknya ini bukan hewan kecil ya. Awalnya dia mikir itu kucing, kalau nggak tikus. Tapi kok gerasak-gerusuknya ini kayak ada orang yang jalan nembus di areal kebun-kebunnya itu. Dan selalu suaranya hilang itu di belakang rumah Dea. Dia mulai cerita tuh sama suaminya kalau denger suara-suara itu. Suaminya cuma bilang, alah itu paling cuma tikus, kucing, gak usah terlalu diperhatiin lah, gak usah mikir aneh-aneh. Sampai akhirnya malam itu Dea tahu siapa yang bikin suara gerasak-gerusuk itu. Dan dia gak mau tinggal di rumah kontrakan itu lagi. Jam 10-11 malam, suami dia belum pulang karena kedapatan shift sore lah, pulangnya tengah malam. Dia tidur sendirian di kamarnya. Nah, kamar Dea sama suaminya ini, jendelanya menghadap ke kebun pisang. Gerasak-gerusuk, kedengeran tuh. Jam 11 malam, bukan sehabis maghrib. Gak kayak biasanya. Kita tahu kan, yang tinggal di kebun pisang itu biasanya pocong. Tapi, pocong yang kali ini berbeda. Pocong yang ada di cerita Dea ini, pocong jangkung. Alias pocong yang tingginya gak normal, gak selayaknya pocong pada umumnya. Aku gak tahu nama setan ini apa. Buat kalian yang tahu nama setannya apa, coba tulis di kolom komentar ya. Jadi dia tuh kebangun karena dengan suara gerasak-gerusuk ini. Dia bangun dan penasaran. Apa sih suara ini? Sumbernya dari mana sih? Dia buka jendelanya. Itu keputusan yang salah. Dia buka jendelanya dan sekitar berapa puluh meter lah dari rumah, dari jendela kamar Dea, itu ada yang berdiri. Tingginya itu hampir ngelewati dahan pohon pisang yang terakhir. Dahan daun pisang yang terakhir. Ada sekitar 2-3 meter lebih lah tinggi si pocong ini. Beneran pocong. Kain kafan putih, tangannya gini, mukanya. Dia gak terlalu inget dia lihat mukanya kayak apa. Tapi yang jelas mukanya itu remang-remang, hitam. Kayak gosong, lebih kayak gosong. Dan baunya, dia inget baunya. Baunya itu kayak bau anyir, busuk, kayak bangkai tikus, bangkai apapun dijadiin satu, makanan basi segala macam. Baunya itu gak enak banget. Dan itu pocong tingginya bukan main. Pocong normal aja udah ngeri gitu kan. Apalagi pocong yang ukurannya gak normal. Dia teriak seketika di situ. Dia jatuh ke belakang. Dia berusaha cari handphone buat telepon suaminya. Akhirnya dia dapat HP-nya, dia cari nomor suaminya di telepon. Dia udah panik banget, dia nggak tahu harus ngapain. Suaminya nyaranin buat lari keluar rumah, lari ke rumah orang tuanya Dea. Diturutin sama dia lari keluar rumah, ditutup, masih sempat kunci pintu. Dia lari ke rumah orang tuanya Dea. Dan semenjak hari itu, Dea tahu siapa yang bikin gerasak-gerusuk setiap habis maghrib. Karena malam itu, dia berhasil nangkep siapa pelakunya. Walaupun Dea harus menyesal. Kalau kalian suka cerita horor, jangan lupa dengerin podcast bagi horor yang bisa kalian dengarkan di Spotify. Linknya ada di bio TikTok. Hati-hati.